Oke, sekarang kita akan beranjak ke pemateri pertama kita, seorang owner dari KN Baya. Mungkin teman-teman yang orang Surabaya pasti udah familiar banget nih sama KNP Klinik. Selamat siang, Dokter Palestin. Apa kabar, Selamat Dokter? siang, alhamdulillah sangat sehat. Puji Tuhan. Jadi sebelum Dokter Palestin memaparkan materinya, saya ingin mengingatkan dulu kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Dokter Palestin, boleh banget diketik di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore Dokter Palestin, dan underscore pertanyaannya. Oke, sudah siap ya Dokter untuk membawakan materinya? Oke. Ya, kepada Dokter Palestin dipersilahkan. Mbak, itu aplikasinya tidak bisa dibuka di chatting. Oh iya, ini ada yang chat. Mohon izin saya kirim di link grup WhatsApp. Terima kasih. Oh, di chatting tidak bisa ya? Baik, bisa di-share screen-nya. Halo? Ya, Dokter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini ternyata banyak banget ya, selain ada yang muda-muda, ada guru-guru saat ini, ada Dokter Sunario, ada Dokter Dian, kemudian ada senior saya di ADBVI, ada Dokter Ace. Banyak banget di sini ya, yang mungkin pengen tahu aplikasi tentang Phoenix. Mungkin saya sharing aja, karena memang di klinik sudah menggunakan program atau aplikasi, jadi nanti bagaimana manfaatnya, kemudian pentingnya apa, sehingga bisa disarankan untuk digunakan di tempat prakteknya. Gitu. Baik, sebelum saya masuk ke paparan, mungkin dulu pada saat kita masih kecil dulu ya, siapa dunia itu kan berubah-berubah ya. Indonesia terutama. Dulu zamannya pertanian, yang punya sawah banyak, dia yang kaya raya. Kemudian ada zaman industrial, yang punya pabrik, yang punya industri, itu yang kaya raya. Tapi sekarang zamannya era informasi, di mana mereka yang memegang informasi sebanyak-banyaknya, itulah yang menjadi raja. Seperti yang tadi Dokter Mun ucapkan, Gojek misalnya. Saya juga nggak nyangka ternyata Gojek sekarang benar-benar jadi aplikasi yang mungkin bisa dibilang nomor 1 dibutuhkan. Nah, dia sekarang rajanya startup. Nah, nanti semoga nanti Phoenix bisa seperti itu ya, terutama di dunia veteriner. Oke. Nah, profesi kita, profesi dokter hewan, itu profesi yang menurut saya sangat membanggakan. Karena semua aspek, hampir semua aspek itu kita kerjakan. Gitu ya. Mulai dari kesehatan hewan sampai kesehatan manusia. Seperti mutu kita ya, manusia, mriga, satwa, sewaka, di mana kita menyejahterakan manusia melalui hewan. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu semua dokter hewan itu siapa. Jadi beliau-beliau, mereka-mereka yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan memiliki kewenangan medik veteriner, sehingga dapat melakukan sebuah pelayanan kesehatan hewan. Oke. Nah, ini tadi ya semoto kita. Next lagi mungkin boleh. Nanti sambil kita diskusi saja. Nah, saking hebatnya profesi dokter hewan ini, gitu ya, mungkin perannya sangat banyak dalam masyarakat. Banyak banget, mungkin ada beberapa bidang saja yang mungkin nanti bisa dipaparkan. Next. Yang pertama adalah di bidang Kesmafet.
produktivitas ternak terutama juga. Siapa yang ngurusin susu kalau bukan kita? Siapa yang ngurusi telur kalau bukan kita? Sampai bahan pangan itu kita juga yang ngurusi. Protein hewani kita yang ngurusi. Daging yang supaya dia aman, sehat, utuh, dan halal siapa yang ngurusin? Kita. Kemudian bagaimana produktivitas ternak sehingga kita bisa swasembada daging, itu yang ngurusi siapa? Ya dokter hewan. Kemudian kesehatan hewan terkait dengan penyakit zoonosis yang nanti bisa menularkan ke manusia, siapa yang ngurusi? Ya kita, dokter hewan. Kemudian yang pasti lagi animal welfare, kesejahteraan hewan. Kemudian terkait juga dengan populasinya, tempat tinggalnya di alam. Siapa yang ngurusi? Dokter hewan. Jadi sebegitu epiknya, sebegitu kerennya profesi kita ini ya, sehingga kedepannya profesi dokter hewan ini adalah profesi yang sangat-sangat dibutuhkan dunia dan sangat membanggakan. Next. Nah, apa sih perannya dunia digital untuk seorang dokter hewan? Gitu ya. Saya rasa ini tidak hanya untuk praktisi saja, mungkin akan lebih condong ke praktisi, tapi dalam sektor apapun, dalam beliau menggeluti dunia apapun ini, dunia digital ini sangat membantu pekerjaan ya. Yang pertama adalah media informasi. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada klien gitu ya, pentingnya kesehatan hewan, kemudian misalnya paling gampangnya pentingnya perawatan hewannya, vaksinasi, kemudian apa ada penyakit menular dari hewan peliharaan ke manusia, kemudian dia edukasi ya. Jadi kita memberikan pembelajaran pentingnya pemeliharaan hewan yang baik itu bagaimana, kemudian apakah penting pergi ke dokter hewan itu, seperti itu. Apakah pada saat dokter hewan, nah itu kita bisa memberikan edukasi, advice, memberikan informasi melalui dunia digital. Kemudian mempermudah pekerjaan kita, gitu ya, semua serba online. Kemudian kita tidak perlu repot-repot lagi, misalnya kayak rekam medis, kita menulis. Sampai kalau misalnya ya kalau ada pasien opnam misalnya, kita kan tentunya punya yang namanya rekam medis ya, atau yang disebut ambulatoir. Ya kalau dia opnamnya 1-2 hari, 3 hari, selesai. Tapi kalau opnamnya 1 bulan, nggak mungkin kan kita bikin novel nanti bisa-bisa 100 halaman gitu ya. Nah, adanya program, adanya dunia digital itu memudahkan pekerjaan kita. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian media pemasaran. Jadi media promosi klinik kita. Kemudian di klinik kita ada apa sih keunggulannya apa saja yang mungkin tidak dipunyai klinik-klinik yang lain. Ya, atau mungkin bisa berkolaborasi antara satu klinik dan klinik yang lain sehingga mencapai satu tujuan bersama yaitu kesehatan hewan. Kemudian bisa diteruskan. Nah, kalau sekarang mungkin banyak banget ya di luaran sana vendor yang sudah mulai mengeluarkan aplikasi atau program yang bisa digunakan di klinik. Gitu ya, baik mulai dari program penerimaan pasien, kemudian rekam medis, kemudian mungkin ada yang sudah punya juga yang seperti Fenix grooming, aplikasi konsultasi, entah dia berbasis web atau berbasis Android, dan berbagai macam yang lainnya. Jadi baik teman-teman nanti mungkin yang belum menggunakan program bisa memilih program dari mana saja yang dianggap user friendly misalnya, atau sesuai dengan yang alur kerja yang ada di klinik gitu ya. Tentunya kalau misalnya program yang tersedia di pasaran itu sudah istilahnya sudah pakem gitu ya. Jadi ya itu yang ada. Jadi tinggal kita nyaman tidak menggunakannya sesuai tidak dengan alur kerja kita di klinik. Atau misalnya kita mau custom. Tentu kalau custom kita bakalan merogoh kocek dalam-dalam ya, karena harganya yang fantastis. Kalau misalnya kita mau custom, jadi
sesuai dengan alur kerja yang di klinik. Jadi kita maunya seperti apa itu bisa dibuat gitu ya. Tapi kalau mau praktis yang ada di pasaran dan sudah sangat bagus-bagus, tentunya mereka juga pasti melakukan riset pasar yang dimaui sebuah klinik hewan itu seperti apa. Nah, itu sudah bisa digunakan. Jadi bebas kita mau memilih yang mana saja sesuai dengan keinginan usernya, dokternya, para medisnya, pelaku di kliniknya. Jadi ya, yang tadi saya bilang tadi, mempermudah pekerjaan kita, menghemat waktu. Kita nggak perlu tulis-tulis, semua sudah terekam. Masukkan komputer, atau mungkin bisa yang juga diinstal di HP, jadi semua bisa pakai, nggak hanya menunggu satu komputer dipakai buat masukkan data pasien gitu. Kemudian lebih lagi paperless, kita nggak usah menggunakan numpuk-numpuk kertas banyak-banyak seperti yang sudah diterapkan Dr. Munawaro di PDHI. Kita tinggal upload, kamu mau ngurus KTA tinggal upload, KTA jadi. Itu ya, kalau yang dulu kan kita masih mengumpulkan berkas dan lain sebagainya. Sekarang kita tinggal upload, semua sudah beres. Gitu ya, jadi tidak perlu banyak kertas, hemat space, hemat kita nggak buang-buang kertas gitu ya. Dan terlebih lagi data terrecord dengan baik. Nah, kalau misalnya kita masih pakai yang tulis-tulis, repot juga. Ya itu tadi misalnya ambulatoir, pasiennya opnam ternyata 2 bulan. Nah, kayak pasiennya dokter Dian itu, opnamnya nggak sehari 2 hari itu. Opnamnya bisa berbulan-bulan karena exotic animal reptil yang lama perawatannya. Nah, itu kalau kita nulis ambulatoir, kita bisa mengeluarkan cetak buku setiap 3 bulan sekali. Iya, jadi banyak banget. Nah, kalau menggunakan program, kita tinggal mungkin bisa masukkan ambulatoirnya, bagaimana keadaan pasien, seperti itu kan lebih mudah. Kemudian kita mau remind lagi yang kemarin dia mau makan nggak ya, atau kemarin keadaannya gimana, kita tinggal klik aja buka. Nah, kalau misalnya di kertas, kadang-kadang kalau kata orang Jawa itu ketelesut, iki yang mana ya datanya ya yang kemarin. Nah, itu kekurangannya di situ kalau misalnya kita menggunakan masih manual. Gitu ya. Next. Nah, bagaimana peran dokter hewan di dunia pet animal? Nah, sekarang kan yang lagi laris itu adalah seorang praktisi hewan kecil ya. Jadi sudah banyak sekali paumet istilahnya sekarang gitu ya, pauren, pet parent gitu ya, yang sayang banget sama hewannya. Jadi mereka mulai sadar akan kesehatan hewannya, jadi tidak nunggu sakit, hewannya dibawa ke klinik. Nah, harapan kita itu nanti mungkin ke depannya, jadi klinik hewan itu tidak hanya melayani pelayanan hewan yang sakit gitu ya. Selama ini kan begitu. Jadi kalau sakit baru dibawa ke dokter, tapi bagaimana maintenance kesehatan hewannya. Nah, itu yang sedang kita godok di klinik. Jadi perawatan-perawatan apa yang bisa kita advise-kan ke pemilik sehingga kesehatan, maintenance kesehatannya itu tetap terjaga. Seperti itu. Kalau misalnya kita menerima banyak hewan yang sakit di klinik, terus kemudian qadarullah misalnya meninggal karena sakit, itu akan lebih banyak komplain di klinik. Karena kadang-kadang orang itu atau klien itu kurang paham bagaimana penyakit hewannya ini bisa menyebabkan kematian, kemudian dia harus membawanya kapan sehingga tidak terjadi fatality kematian, itu yang masih mereka belum mengerti, sehingga banyak sekali yang menyalahkan dokter hewannya atau vetnya ketika pasien itu datang, kemudian dirawat dan akhirnya meninggal. Nah, alur-alur yang seperti itu yang sebaiknya dihindari untuk para praktisi, karena itu akan menyebabkan banyak komplain kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita mengadvise maintenance kesehatan hewan peliharaannya, sehingga dia bisa berpikir bahwa oh ternyata ke dokter hewan itu tidak usah menunggu sakit, tapi ada
perawatan-perawatan yang mesti kita lakukan supaya hewan kita ini long life. Seperti itu. Next. Nah, kalau praktek di klinik mungkin hampir semuanya ya yang ada di sini adalah seorang praktisi ya. Jadi vet itu tugasnya banyak banget. Apa saja mungkin salah satunya adalah mengedukasi pemilik hewan tadi ya. Jadi apa perlu pentingnya perawatan hewan, kemudian bagaimana sistem pemeliharaannya di rumah, seperti itu ya. Kemudian standar tempat peralatan, fasilitas, dan sumber daya manusia. Nah, tentunya kalau misalnya kita mempunyai suatu tempat praktek, ya baik itu PDHB maupun praktek mandiri, itu ya. Jadi diperlukan vet yang mempunyai standar tempat, kemudian standar peralatan, kemudian fasilitas yang memadai, kemudian SDM. Nah, semata-mata fasilitas yang memadai ini adalah juga untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah atau menunjang diagnosa kita, sehingga dengan diagnosa yang tepat, kita bisa memberikan terapi yang tepat dan kesembuhan pasien yang sesuai dengan harapan kita. Ya, kemudian tugasnya vet juga memberikan pelayanan yang up to date, terampil dan efisien, gitu ya. Jadi harus ikut banyak belajar. Jadi misalnya tidak istilahnya informasi-informasi terutama tentang pengobatan, terapi, diagnosa, kemudian alat-alat terbaru itu kita harus up to date memang supaya kita tidak tertinggal zaman. Karena kan dunia veteriner ini dinamis ya. Jadi dia terus berubah-ubah, teknologi-teknologi yang terbaru. Kemarin ada USG yang seperti ini, oh ternyata sudah keluar lagi USG yang seperti ini gitu. Kemarin nggak ada obat cacingnya adanya yang oral, sekarang sudah ada yang spot on lah. Seperti itu kan perkembangannya dinamis, kita harus mengikuti. Kemudian kita juga dalam memberikan informasi kepada pemilik hewan itu harus jelas. Jadi pada saat kita praktek, kita kedatangan klien, gitu ya. Harapan klien ini adalah kita memberikan penjelasan, memberikan harapan istilahnya untuk kesembuhan si hewannya ini. Itu semua kalau menurut saya itu adalah harapan semua klien ya yang mempunyai hewan, terutama yang sakit kalau dibawa ke dokter. Nah, itu kita harus memberikan penjelasan yang benar-benar detail, bagaimana prognosa kesembuhannya, kemudian ini karena apa gitu. Nah, itu didukung dengan apa? Dengan pengetahuan yang mumpuni. Jadi memang long life learning ya, vet ini. Jadi kita tidak bisa berhenti belajar ketika sudah lulus jadi dokter hewan. Nah, begitupun yang saya alami ketika pada saat saya lulus, ternyata luar biasa dunia ini. Ya, kita tidak mungkin bisa berhenti belajar. Jadi terus continuing education itu terus kita harus lakukan sehingga kita memberikan feedback positif yang baik dan memberikan penjelasan yang baik pada saat klien itu membutuhkan. Sehingga harapan kita yaitu tadi kesehatan hewannya. Next. Nah, kalau ini mungkin teman-teman sudah pada tahu semuanya ya. Jadi kita harapannya ke depannya yang tadi saya bilang bahwa ke dokter hewan itu tidak harus sakit, tapi juga maintenance kesehatan. Seperti kalau kita ke klinik kecantikan, ya skincare, perawatan, kan nggak harus kita jerawatan terus kita ke klinik kecantikan, enggak kan? Kita melakukan perawatan badan kita, muka kita ke klinik kecantikan. Harapan kita mungkin tentunya seperti itu. Jadi tidak harus menunggu sakit, menunggu jerawatan, rumusan gitu ya, gosong muka kita atau bagaimana kita baru ke klinik kecantikan. Tapi kan enggak, kita lakukan rutin gitu, pemeriksaan kesehatan kulit kita, terutama yang cewek-cewek ini ya, yang perempuan ini ya, yang glowing itu kan pasti rutin. Nah itu kan berarti timbul kesadaran akan kesehatan kulitnya. Nah harapan kita ke depannya kan juga seperti itu. Jadi para klien itu sadar, oh iya penting ya kesehatan hewan ini.
penting juga, terutama kalau menurut saya untuk masalah psikologis. Ya, karena ini hewan sudah disayang-sayang mulai dari kecil sampai besar gitu ya. Bahkan mungkin sudah dianggap seperti anak sendiri. Banyak sekali loh pet parent atau pomit itu yang bilang ini anakku gitu ya. Anak saya gitu ya. Jadi sudah dianggap sebagai anaknya. Bahkan mungkin pada saat pemeriksaan diantarkan satu keluarga. Ya, kucingnya sakit yang ngantar orang 5. Anaknya, ibunya, itu ya, bapaknya semua ngantar. Itu saking mereka menganggap bagian dari kehidupannya, hewan peliharaannya ini. Jadi penting kita harus bisa mengadvise pentingnya vaksinasi, kemudian screening gitu ya. Bagaimana dia harus melakukan cek rutin, karena kita perlu diagnosa penunjang ya, seperti yang tadi dikatakan Dok Mun bahwa kita bukan dukun yang bisa telepati gini, saya tahu sakitnya apa gitu ya. Jadi kita perlu diagnosa pendukung, misalnya bisa cek pemeriksaan darah, kemudian X-ray gitu ya. Nah, kita juga harus bisa menjelaskan ke klien bahwa ternyata check up rutin itu jauh lebih hemat dibandingkan kalau hewannya sakit. Jadi misalnya nih kita kalau biasanya orang itu nggak mau vaksinasi. Sudah vaksin belum? Kucingnya kucing biasa kok Dok, nggak usah vaksin. Nah, padahal mereka belum tahu nih, kalau udah sakit, kena virus, biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan harga vaksin. Ya, jadi selain menyelamatkan nyawa si hewan, juga menyelamatkan keuangan pemilik. Yang itu juga harus kita beri edukasi gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya vaksin cuma setahun sekali 200.000. Kalau misalnya dia sakit bisa sampai habis berjuta-juta, belum tentu lagi hewannya bisa hidup kalau sudah kena virus. Gitu ya. Kemudian mungkin pentingnya pengendalian populasi seperti sterilisasi gitu ya. Mereka lebih banyak memilih KB misalnya daripada untuk operasi steril. Memang steril mahal. Nanti coba kita jelaskan bagaimana kenapa kok bisa mahal. Terus kemudian biasanya orang tuh sukanya dikalkulasi. Ini kalau misalnya KB per bulan harganya sekian-sekian, kalau OH sekian-sekian. Nah, mana yang lebih murah gitu ya. Jadi tugas kita itu juga akhirnya jadi administratif gitu ya. Jadi juga menjelaskan biayanya ke klien gitu. Jadi akhirnya mereka akan lebih memilih yang mana gitu nantinya. Lanjut. Ya. Makanya itu untuk melakukan check up rutin untuk mengetahui kesehatan hewannya itu kita harus melakukan yang namanya pet parent, PAWMED itu harus melakukan yang namanya sebuah konsultasi. Ya, entah itu lewat online dengan batasan-batasan tertentu atau langsung datang ke klinik atau ke tempat praktek dokter-dokter sekalian. Jadi supaya dia mendapatkan informasi, kemudian dia mendapatkan pengetahuan ya tentang kesehatan hewannya. Kemudian kita juga bisa lihat di situ ya tingkat kepeduliannya sampai seberapa seseorang itu. Jadi dengan begitu kita juga bisa nanti tahu, oh orang ini atau klien ini memang benar-benar sayang, sehingga kita dalam orangnya trust juga ke kita dalam memberikan perawatan hewannya. Nah, itu kita bisa tahu dari komunikasi konsultasi dengan klien. Kemudian kita juga bisa dengan konsultasi, kita juga bisa memberikan advice antisipasi sebelum hewannya itu sakit. Jadi mencegah sebelum mengobati. Jadi misalnya nih yang paling sering adalah penyakit-penyakit yang parah ya, entah viral, parasit, dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan advice bagaimana cara pencegahannya. Seperti itu. Oke. Next. Nah, Phoenix, ini ya menurut saya luar biasa, cukup berani di dunia startup karena ini startup ini adalah usaha yang tidak mudah memang. Android itu dinamis,
harus update terus ya. Kemudian startup itu juga sangat usaha yang tidak mudah memang, tapi luar biasa adik-adik yang masih muda ini berani launching startup-nya. Itu ya, saya sangat salut pada saat saya diberitahu, oke, bagus, berarti cukup berani sekali kalau menurut saya. Jadi semoga nanti ke depannya sukses ya. Nah, manfaat konsultasinya apa? Jadi benar, mudah dan murah. 2M. Ya, mudah karena bisa kita download dimanapun, pakai apapun, HP-nya, HP Android ya terutama ya, bukan yang zaman dahulu ya tentunya ya. Jadi pakai smartphone, pokoknya ada embel-embelnya smartphone, udah pasti bisa download gitu ya. Kemudian biayanya sangat murah, gitu ya. Jadi konsultasi online kita tidak perlu datang ke kliniknya, gitu ya. Kita tinggal chat dengan dokternya, tentunya dengan batasan-batasan yang dokter hewannya sendiri yang harus membatasi, karena kan tidak mungkin melakukan suatu pengobatan terapi gitu ya lebih mendalam lagi atau diagnosa lebih dalam lagi tanpa kita tahu hewannya gitu ya. Mungkin secara superficial aja. Jadi setelah itu nanti kita bisa giring untuk datang ke sebuah praktek dokter. Seperti itu. Next. Next. Nah, kemudian tentunya kalau misalnya kita menggunakan konsultasi online, itu sebenarnya banyak banget ya. Selain Phoenix ini kan ada yang punyanya Human itu ya, yang dokter hewan juga bisa masuk di situ. Karena saya tahu teman-teman dokter hewan itu sudah ada juga yang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi itu. Tentunya ya basisnya dia harus terpercaya. Gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan Dokter Mun tadi bahwa dia harus punya surat izin praktek minimal seperti itu. Kemudian dokter hewan yang berpengalaman atau memang yang seorang praktisi. Kemudian kita bisa akan cepat mendapatkan klien akan bisa cepat mendapatkan bantuan. Jadi begitu online, itu ya seperti tadi dokter, kucing saya muntah, anjing saya muntah, tuh diare pertolongan pertama seperti apa. Nah, pertolongan pertamanya kita bisa kasih advice-nya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya bisa kita sarankan ke klinik. Seperti itu. Next. Oke. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Nanti kita mungkin bisa diskusi. Kemudian saya mau menceritakan sedikit aja pemanfaatan dunia digital. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang sepele, sudah ada, itu cuman di klinik kami itu kita kemas supaya bisa bermanfaat. Gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman dokter bisa mengambil contoh atau apa ya istilahnya mengambil manfaat, oh ternyata bisa digunakan seperti ini gitu loh. Contohnya seperti microchip. Microchip itu kan sudah lama ada gitu ya. Cuman mungkin yang terdahulu itu hanya sebagai identitas saja. Jadi untuk nomor ID misalnya Ketri, Kennel, nah, seperti itu. Tapi akhirnya kami di klinik berpikir bagaimana caranya microchip ini bisa menjadi manfaat yang banyak untuk pasien, gitu ya, untuk anabul gitu ya. Akhirnya kami bikin suatu sistem di mana kalau misalnya microchip itu dipasangkan di klinik kami, itu mereka akan mendapatkan fasilitas rekam medis online. Jadi para klien yang memasangkan microchip di klinik kami itu nanti akan bisa mendapat informasi rekam medis online. Kemudian reminder kapan dia harus grooming, gitu ya, kapan dia harus obat cacing, kapan dia harus vaksinasi, gitu, kapan dia harus check up rutin, seperti itu. Kadang kan para pet parent, para klien itu kan lupa ya, waduh, vaksinnya hilang ya, vaksin terakhir kapan ya gitu. Nah, dengan memasang microchip, dengan
kita buat programnya, akhirnya pet parent itu bisa ngecek aja secara online kapan hewannya ini harus dibawa ke dokter hewan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang bisa kita lakukan, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu di klinik kami, itu ada yang namanya rekam medis online. Jadi, pet parents yang menitipkan hewannya di tempat kami, baik itu opnam ataupun titip sehat, itu dia tidak perlu telepon kami, tidak perlu chat WA untuk menanyakan keadaan hewannya. Ya, dia bisa langsung aja cek secara online rekam medisnya dia. Jadi nanti kita akan beri nomor rekam medis, akan kita beri password, pagi, siang, malam, dia akan bisa lihat, oh pagi, makan banyak, urinasi normal, suhu sekian, respirasi sekian, gitu. Siang keadaannya seperti apa, malam keadaannya seperti apa. Itu bisa mereka lihat tanpa mereka harus bertanya kepada kami bagaimana keadaan hewannya. Nah, itu adalah contoh-contoh pemanfaatan dunia digital di tempat praktek. Jadi mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh dokter-dokter sekalian, atau nanti mungkin Phoenix bisa berkolaborasi untuk mewujudkan itu secara nasional online gitu ya. Kalau yang ini masih pemanfaatannya masih kita gunakan di klinik kami. Jadi pasien yang datang, yang opnam, sudah kita tidak perlu tulis-menulis lagi ambulatornya, kita masukkan secara online, yang menitipkan hewannya sudah tahu keadaan hewannya setiap saat. Nah, itu menambah trust ke klien, oh berarti hewanku di sana benar-benar dijaga, benar-benar dirawat sesuai dengan yang tertulis di ambulator. Seperti itu. Mungkin nanti next yang lainnya kita diskusi aja ya. Saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau diputar yang microchip juga boleh, silakan. Jalan videonya. Teresa. Ya, Deta. Halo Pomets, lihat deh, Mimin punya sesuatu loh, namanya microchip. Dan yang satu ini namanya microchip reader. Microchip? Apa itu microchip? Kok terdengar canggih? Oh iya dong, karena microchip kami ini dapat menyimpan identitas lengkap anabul kalian, juga bisa sebagai bukti kepemilikan hewan. Dan jika terdaftar di sistem kami, maka Pomets dapat melihat riwayat kesehatan anabul kalian secara online. Eits, tunggu dulu, microchip readernya ketinggalan nih. Selain bisa membaca nomor ID microchip, juga bisa mendeteksi suhu anabul tanpa harus memakai termometer. Gimana? Canggih kan? Mau tahu info lengkap tentang microchip ini? Stay tune ya di Instagram KMP Klinik. Nah, oke, itu tadi salah satu contoh pemanfaatan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tinggal kita olah secara digital aja. Nanti mungkin teman-teman dokter hewan praktek bisa memanfaatkan hal-hal lain, itu ya yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Palestin atas pemaparan materinya.